Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, diangkat dari surat yang pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Kristus, jika topik minggu kita hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi, apakah ada hubungan atau kaitan nats khotbah kita ini dengan teknologi? Jangan hanya karena dihubung-hubungkan atau karena dikait-kaitkan dengan teknologi, maka nats kita menjadi berhubungan dengan teknologi. Tapi bukankah zaman kita sekarang ini manusia sudah semakin getol dengan teknologi? Bahkan kadang teknologi sudah memperbudak manusia. Padahal kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh apapun, bahkan teknologi. Tetapi kita mampu mengendalikan diri terhadap teknologi, dan semuanya ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 20 nats khotbah kita ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi Kristus, memang manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk mengembangkan teknologi. Dalam kitab Kejadian, Tuhan memberi perintah dan sekaligus memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai,
untuk menaklukkan, untuk mengelola dan memelihara bumi. Ini berarti sejatinya bahwa teknologi itu adalah baik. Teknologi itu mengubah apa yang ada. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia tidak dapat lari secepat kijang. Tetapi teknologi menciptakan mobil merek kijang supaya manusia dapat bergerak cepat, lebih cepat dari seekor kijang. Manusia juga tidak dapat terbang seperti burung. Tetapi teknologi menciptakan pesawat terbang supaya manusia dapat terbang lebih tinggi daripada burung. Manusia tidak dapat berenang dan menyelam lama di dalam laut seperti ikan. Tetapi teknologi menciptakan kapal laut dan kapal selam supaya manusia dapat melintasi laut yang sangat luas dan menyelam lebih dalam, jauh melebihi ikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia tidak dapat menghindarkan diri dari teknologi. Ketika kita memakai AC untuk menghindari diri dari suasana yang panas, ketika Anda memakai jaket untuk melindungi diri dari dinginnya hari, Anda sedang menggunakan teknologi. Karena di tangan manusia, teknologi dapat berakibat baik atau buruk. Nah, jika topik minggu kita hari ini mengatakan pengendalian teknologi, pengendalian diri terhadap teknologi. Yang pertama, supaya kita jangan diperhamba oleh teknologi. Rasul Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Teknologi adalah halal. Teknologi bukan barang haram. Teknologi adalah berkat Tuhan kepada umat manusia. Namun dapat saja merugikan manusia atau menghancurkan peradaban manusia ketika teknologi itu disalahgunakan. Teknologi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi sangat berguna untuk kehidupan manusia, namun di sisi yang lain manusia juga dapat memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan. Sebilah pisau dapat digunakan untuk segala pekerjaan yang baik di dapur. Tetapi sebilah pisau dapat digunakan oleh para penjahat untuk membunuh sesama manusia. Jarum suntik dapat dipakai untuk menyuntikkan obat oleh para medis atau dokter. Namun dapat juga untuk menyuntikkan morfin yang mencelakakan. Televisi dapat digunakan manusia sebagai sumber informasi yang baik dan membangun. Namun televisi dapat juga untuk menayangkan acara-acara yang sadis dan porno. Ketika manusia diperhamba oleh teknologi, maka teknologi menjadi dewa bagi manusia. Manusia menjadi lebih percaya kepada teknologi daripada Tuhan Allah. Seolah-olah teknologilah jawaban semua kesulitan, jawaban segala kendala-kendala dan tantangan hidup yang dihadapi oleh manusia. Padahal bukan teknologi jawaban satu-satunya. Ini namanya teknologilah yang memanfaatkan manusia, bukan manusia yang memanfaatkan teknologi. Yang kedua, siap untuk mengendalikan diri. Saudara yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara yang dikasihi Kristus, memang manusia mempunyai tubuh. Tubuh yang perlu bertumbuh dan berkembang, serta sehat. Bagaimana supaya tubuh manusia itu sehat? Maka manusia perlu makan. Perut perlu diisi, karena tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa perut. Semua punya perut, sehingga semuanya perlu makan. Namun manusia juga jangan dikuasai oleh perut. Manusialah yang harus menguasai perutnya. Di zaman teknologi canggih sekarang ini, terutama di era online ini, melalui media sosial manusia sudah sangat mudah memesan makanan. Tidak perlu lagi capek-capek pergi ke restoran, cukup dengan ojol atau ojek online, Grab, Shopee online, dan lain sebagainya. Segala jenis makanan telah tersedia. Tinggal pesan, kemudian tiba dan langsung bersantap. Hal ini pun kita perlu hati-hati dan menguasai diri agar tidak menjadi rakus, karena akibatnya kita tahu sendiri. Ketika makanan yang enak dan nikmat terus saja kita konsumsi tanpa batas, sedangkan teknologi menjadikan manusia sudah semakin jarang bergerak. Ada tangga berjalan, ada kursi beroda dan berputar, ada remote control. Semuanya itu memudahkan pekerjaan manusia, bahkan membuat orang malas bergerak. Akibat dari kemalasan kita bergerak, bisa saja segala penyakit akan menghinggapi tubuh kita secara perlahan-lahan, namun pasti akan membunuh kita. Seperti kata Rasul Paulus tadi, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ketiga, Tuhan menguatkan kita dengan kuasanya mengendalikan teknologi. Rasul Paulus berkata dalam ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Manusia diberi Tuhan kesanggupan melalui kuasa dari Tuhan untuk menguasai dirinya terhadap kekuatan apapun yang ada di dunia ini, termasuk kekuatan teknologi. Sejatinya manusia memang tidak dapat menghindarkan diri dari teknologi. Ketika kita memakai payung, jaket, dan kipas angin, maka kita telah menggunakan teknologi. Jadi bukanlah persoalan pro atau kontra teknologi, tetapi seperti yang dikatakan topik minggu kita hari ini, agar kita dapat mengendalikan diri terhadap teknologi. Jadi persoalannya bukan pada teknologinya, melainkan pada manusianya. Manusianya takut akan Tuhan atau tidak? Manusianya mengandalkan kuasa Tuhan Allah atau tidak? Kalau ia mengandalkan kuasa Tuhan Allah, ia akan menciptakan teknologi dan akan memanfaatkan teknologi untuk membangun hal-hal yang bermanfaat, untuk membangun hal-hal yang mensejahterakan. Saudara yang dikasihi Kristus, jika kuasa Tuhan Allah mampu membangkitkan Yesus dari kematian, apalagi membangkitkan kita untuk membangun hal-hal yang bermanfaat dan mensejahterakan melalui teknologi, pasti kuasa Tuhan dapat memampukan kita. Karena siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan,
menjadi satu roh dengan Dia. Jadi dengan kesatuan kita pada roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengendalikan diri terhadap teknologi, sehingga teknologi dapat kita manfaatkan ke arah yang baik, membangun dan mensejahterakan, bukan ke arah yang jahat dan yang menghancurkan. Keempat, agar teknologi tidak merusak etika hidup kita. Rasul Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Etika intinya adalah sebuah pedoman normatif mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat. Sudah dari sejak dahulu kala manusia telah dibekali dengan etika yang mengatakan apa yang tidak boleh. Tetapi di zaman teknologi canggih ini, terutama media sosial atau yang sering kita singkat dengan medsos, seolah-olah mengatakan apa-apa saja boleh, semua boleh. Di situ daya tariknya zaman teknologi kita sekarang ini. Sebab pada dasarnya manusia tidak suka dilarang-larang. Ada seseorang yang pergi ke dokter. Dokter mengatakan Anda sakit. Oleh sebab itu, karena Anda sakit ini, mulai saat ini Anda tidak boleh merokok dan tidak boleh minum bir. Apa yang dilakukannya? Dia berkeliling dari dokter yang satu ke dokter yang lain sampai bertemu dengan seorang dokter yang mengatakan Anda tidak punya pantangan. Manusia tidak senang dilarang atau dibatasi. Itu juga yang ditawarkan oleh etika teknologi internet dan media sosial sekarang ini. Semua boleh. Mau seks bebas? Boleh. Asal suka sama suka. Tidak ada paksaan. Dan tidak merugikan siapapun. Obat bius? Kalau mau silahkan. Badan kan badan sendiri. Kok orang lain mau melarang? Itu kan hak masing-masing. Karena itu etika teknologi modern disebut juga sebagai etika apa-apa boleh. Jika Rasul Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Itu supaya kita dengan kuasa Roh Kudus dapat mengendalikan diri kita. Memang hal itu sangat sulit. Mengalahkan godaan itu sangat sulit. Ya, sulit sekali mengalahkan godaan. Mempertahankan jati diri kita sebagai bait Roh Kudus memang memerlukan pejuang, bukan pecundang. Winners, not losers. Perlu perjuangan. Perjuangan yang berat dan perjuangan yang lama. Tantangan lewat teknologi canggih sekarang ini tidak enteng. Tetapi kita akan tampak siapa pejuang, siapa pecundang. Selamat berjuang mengendalikan diri dari teknologi. Amin.